Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika, NRP 183-1007. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengembangan model persediaan continuous review dengan alt unit, diskon, dan faktor kadaluarsa. Nah, latar belakangnya, persediaan adalah barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada suatu periode tertentu. Persediaan diperlukan untuk keberlangsungan proses di dalam industri manufaktur maupun industri niaga. Nah, persediaan dalam sejumlah besar dapat mengurangi terjadinya kekurangan barang, tetapi diperlukan biaya penyimpanan yang cukup besar. Untuk identifikasi permasalahan, bagaimana menentukan nilai IOKI, bagaimana mempertimbangkan kuantitas diskon, bagaimana perancangan persediaan bahwa baku dengan mempertimbangkan waktu kadaluarsa. Tujuan permasalahan di sini untuk mengetahui cara menentukan nilai IOKI, untuk mengetahui cara mempertimbangkan kuantitas diskon, untuk mengetahui perencanaan persediaan bahan baku dengan mempertimbangkan waktu kadaluarsa. Deskripsi sistem. Nah, pada permodelan persediaan klasik, biasanya permintaan diasumsikan konstan atau bergantung kepada waktu. Pada kenyataannya, permintaan ada yang bergantung terhadap faktor lain, sehingga harga, merek, dan jumlah persediaan. Untuk beberapa waktu tertentu, jika persediaan barang sedikit akan menimbulkan persepsi bahwa barang yang dijual tidak baru ataupun tidak segar. Berdasarkan pertimbangan ini, beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji apakah tingkat persediaan dapat mempengaruhi permintaan atau dengan kata lain, apakah permintaan akan barang bergantung terhadap jumlah persediaan. Deskripsi model dasar. Nah, model dasar EOKI single system merupakan model yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan secara ekonomis sehingga dapat meminimumkan total biaya persediaan. Dalam model dasar EOKI single item diasumsikan bahwa harga beli barang persediaan dianggap selalu sama atau tetap. Dalam kenyataannya, harga barang tidaklah selalu sama karena adanya faktor diskon. Sehingga model EOKI single item tidaklah relevan. Bila digunakan dalam kasus ini, pada penelitian ini, sistem diskon akan dikaji adalah diskon unit. Tujuan pengembangan model ini adalah untuk menentukan jumlah dan saat bahan dipesan apabila bahan tersebut memiliki waktu kadaluarsa yang harus dipertimbangkan serta adanya kuantitas diskon, yaitu all unit diskon dengan kriteria meminimasi biaya total persediaan, total cost of inventory. Asumsi model. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam pembuatan model ini adalah sebagai berikut. Tingkat pemakaian diketahui dengan pasti. 2. Pemesanan hanya dilakukan untuk satu jenis barang. 3. Jumlah permintaan yang dilakukan adalah tetap. 4. Jumlah produksi konstan. 5. Kekurangan bahan terjadi jika bahwa melewati batas masa pakai. 6. Lead time merupakan parameter dan diketahui. 7. Kapasitas produksi diasumsikan mampu memenuhi semua permintaan yang akan datang. 8. Masa pakai kadaluarsa bahan diketahui. Pengembangan model. Nah, pengembangan model yang digunakan untuk pemecahan permasalahan sistem model persediaan yaitu menggunakan rantai nilai 3 tingkatan. Model pengendalian persediaan yang mengacu pada model rantai nilai 3 tingkatan yang digabungkan dengan model penentuan jumlah untuk mendapatkan model matematis untuk menentukan jumlah pembelian, pemesanan, biaya kerusakan, dan penyimpanan dihitung agar meminimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, analisis. Pada bagian ini, analisis pengaruh yang memberikan oleh laju kadaluarsa untuk mengetahui pengaruh laju kadaluarsa terhadap model. Maka akan dihitung kembali jumlah pemesanan dan waktu pemesanan optimum yang meminimumkan total biaya persediaan TAC. Untuk beberapa nilai
0. Pada tabel dapat dilihat bahwa semakin besar laju kadaluarsa akan menyebabkan periode pemesanan semakin pendek dan jumlah barang yang dipesan semakin sedikit. Dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara laju kadaluarsa, jumlah pembelian, dan waktu antar pemesanan. Nah, di sini harga T-nya untuk yang pertama 12.000 dengan T-nya sendiri 0,123, Q-nya 100, dan TAC-nya 10.393,31 rupiah. Nah, untuk keduanya 11.000 dan T-nya 0,231, Q-nya 192, dan TAC-nya 9.654.303,88 rupiah. Nah, untuk yang terakhir adalah harganya 10.000, T-nya 0,242 dan Q-nya 201 dan TAC-nya 8.752.384,76 rupiah. Nah, untuk laju kadaluarsanya sendiri bisa dilihat di tabel pada berikut. Dan untuk grafiknya sendiri paling tinggi 0,3 dan untuk horizontalnya 0 sampai 0,6. Untuk kesimpulannya, pada model yang telah dikembangkan terhadap beberapa parameter yang mempengaruhi waktu antar pemesanan yang optimal T dan jumlah pemesanan yang optimal Q, diantaranya adalah laju kadaluarsa, tingkat permintaan, dan biaya pemesanan semakin besar. Laju kadaluarsa, nilai T dan Q akan mengecil, artinya saat laju kadaluarsa membesar, banyaknya barang akan semakin cepat rusak. Barang yang rusak tidak dapat dijual, sehingga perusahaan sebaiknya memesan barang dalam jumlah yang lebih sedikit, namun lebih sering. Selain itu, besarnya tingkat permintaan B sama dengan yang bisa diartikan juga lambda juga akan mempengaruhi nilai T dan Q. Semakin besar tingkat permintaan, maka cepat habis. Sehingga perusahaan akan lebih sering memasang barang. Frekuensi pemesanan yang lebih sering menyebabkan perusahaan dan memesan dengan jumlah yang lebih sedikit. Untuk biaya pemesanan, semakin tinggi biaya pemesanan akan menyebabkan semakin lama waktu pemesanan. Artinya, perusahaan akan lebih jarang memesan barang. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya pemesanan yang semakin membesar. Barang yang dipesan akan semakin banyak, akan memenuhi permintaan pada selang waktu yang lebih lama. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.